Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryo Abdul Aziz Al-Hakim dengan nomor mahasiswa L1A 021108 dari program studi ilmu hubungan internasional kelas C akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai rukun wudhu dan sholat serta hal-hal yang membatalkannya menurut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali untuk memenuhi tugas ujian semester dari Bapak Arif Nasrullah. Yang pertama langsung ke materi syarat dan rukun berwudu. Wudu adalah suatu syarat untuk sahnya kita melakukan ibadah sholat. Wudu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan sebelum menunaikan sholat. Perintah wajib berwudu ini ada di dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Yang pertama, kita langsung ke nomor 1, yaitu syarat dan rukun wudhu menurut Imam Hanafi. Ada 4, yaitu pertama membasuh muka atau wajah, yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku, yang ketiga membasuh sebagian kepala, dan yang keempat membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan berikut yang nomor 2 adalah fardu menurut Imam Maliki ada 7, yaitu pertama membaca niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh seluruh bagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Selanjutnya dilakukan secara teratur dan tidak terputus-putus. Pada saat melakukan wudhu, dianjurkan untuk menggosok semua anggota badan yang disucikan menurut mazhab dari Imam Maliki. Dan selanjutnya adalah fardu wudhu menurut Imam Syafi'i ada 6, yaitu pertama membaca niat, dilanjutkan oleh membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, dilanjutkan oleh membasuh sebagian kepala, dan dilanjutkan kembali membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan terakhir adalah tahapan wudhu ini harus dilakukan secara teratur menurut Imam Syafi'i. Dan yang keempat, fardu wudhu menurut Imam Hambali ada 7, yang pertama membasuh wajah, setelah itu membasuh kedua tangan, setelah itu mengusap dan membasuh semua kepala, terakhir membasuh kaki hingga mata kaki, serta harus tertib dalam melaksanakan tata cara berwudu menurut Imam Hambali. Yang membedakan adalah di dalam Imam Hambali ini dia untuk mengusap dan membasuh itu bagian kepala adalah semua bagian kepala, bukan sebagian. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu tersebut menurut 4 mazhab seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah fardunya wudu, dan berikut adalah hal-hal yang akan membatalkannya. Menurut kaum muslimin dan dari keempat mazhab ini sepakat bahwa batalnya wudu itu diakibatkan oleh perkara atau sesuatu yang keluar dari dubur, seperti kencing, tinja, keluarnya ulat, keluarnya darah, dan nanah juga dapat membatalkan wudu. Yang pertama kita langsung menurut Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan tidak sampai membatalkan wudu kalau semua itu tumbuh dari dalam perut seperti apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi kalau dia tidak tumbuh dari dalam perut atau tidak tumbuh di dalamnya, maka itu akan membatalkan wudu menurut Imam Maliki. Dan selanjutnya adalah menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, mani itu dapat membatalkan wudu. Dan menurut Syafi'i, mani itu tidak membatalkan wudu. Selanjutnya, menurut Imam Miyah, keluar mani itu hanya diwajibkan mandi, bukan diwajibkan berwudu. Imam Miyah ini termasuk ke dalam golongan Islam Syiah, bukan Sunni. Dan hal-hal yang membatalkan berikutnya adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, atau laki-laki atau perempuan yang bukan berkeluarga atau yang kita sebut sebagai orang. Yang pertama, menurut mazhab Hambali, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu apabila bersentuhnya kulit disertai syahwat dan tanpa berhijab. Dan kemudian menurut mazhab Syafi'i, kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu apabila keduanya sudah dewasa atau sudah balik dan bukan muhrimnya, serta tanpa hijab seperti yang sebelumnya dijabarkan oleh Hambali, masih sama-sama tanpa hijab. Dan yang ketiga adalah mazhab Hanafi.
Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama sekali tidak membatalkan wudhu kecuali dengan menyentuh, dan sentuhannya itu dapat menimbulkan reaksi pada kemaluan atau dengan syahwat. Dan yang terakhir juga ada menurut Zahiri, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu baik dengan muhrim ataupun lainnya, sesama dewasa maupun anak kecil, dengan syahwat ataupun tidak, hanya dikecualikan dalam keadaan yang tidak disengaja. Jadinya semua itu tetap dibatalkan di dalam menurut Zahiri kecuali itu tidak sengaja. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan berikutnya, yaitu hilangnya akal seperti gila, pingsan, epilepsi, dan tertidur. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, kalau orang yang mempunyai wudhu dan dia tidur dengan keadaan terlentang atau bertelungkup pada salah satu pahanya, maka wudhunya menjadi batal. Tapi kalau tidurnya duduk, berdiri, ruku atau sujud, maka wudhunya tidak batal menurut Imam Hanafi. Dan selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, kalau anusnya tetap dari tempat duduknya seperti mulut botol yang tertutup, maka tidur yang demikian itu tidak sampai membatalkan wudhu. Tapi bila tidak, maka batallah wudhunya menurut Imam Syafi'i. Dan yang ketiga, menurut mazhab Maliki, membedakan antara tidur ringan dengan tidur berat dibagi menjadi dua, yaitu kalau tidurnya ringan itu tidak membatalkan wudhu. Begitu juga kalau tidurnya berat dan waktunya hanya sebentar. Tetapi kalau tidurnya berat dan waktunya panjang, itu akan membatalkan wudhu menurut mazhab Maliki. Dan yang selanjutnya adalah muntah. Menurut Hambali, muntah dapat membatalkan wudhu secara mutlak. Dan Hanafi juga berpendapat muntah dapat membatalkan wudhu walaupun muntahnya sampai memenuhi mulutnya. Jadinya Hanafi berpendapat bahwa muntah itu dapat membatalkan wudhu jika muntah itu sudah memenuhi mulut atau sudah terpenuhi oleh muntah. Jika tidak, maka itu tidak membatalkan wudhu atau muntahnya sedikit. Dan selanjutnya adalah Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa muntah itu tidak membatalkan wudhu. Dan yang terakhir yaitu tertawa. Tertawa dapat membatalkan sholat menurut kesepakatan semua kaum muslim. Seperti yang kita tahu, sudah jelas bahwa tertawa itu sangat mengganggu ketika kita sholat. Tetapi ini tidak membatalkan wudhu. Ketika sholat kita tertawa itu membatalkan sholat, tapi ketika wudhu itu kita tidak tertawa tidak membuat wudhu kita batal. Tapi kecuali menurut Hanafi dan Hambali itu dapat membatalkan wudhu kalau kita tertawa sampai terbahak-bahak. Tetapi di luar sholat ia tidak membatalkan wudhu. Perlu ditegaskan lagi, menurut Hanafi dan Hambali itu dapat membatalkan wudhu kalau tertawanya itu sampai terbahak-bahak dan di dalam sholat. Sedangkan jika kita tertawa terbahak-bahak tetapi di luar sholat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya adalah syarat dan rukun sholat menurut 4 mazhab. Berikut adalah 10 rukun sholat yang fardu menurut 4 imam besar tersebut. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan tahiyat, yang kesembilan mengucapkan salam, dan yang kesepuluh harus tertib. Yang pertama adalah niat. Semua ulama dalam 4 mazhab tersebut sepakat bahwa mengungkapkan niat dengan kata-kata tidaklah diminta. Ibnu Qayyim juga berpendapat dalam bukunya yaitu Zadul Ma'ad, sebagaimana yang dijelaskan dalam jilid pertama dari buku Al-Mughni karya Ibnu Qudamah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bila menegakkan sholat, beliau selalu mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melafalkan niat sama sekali. Dan yang kedua adalah takbiratul ihram. Salat tidak akan sempurna tanpa takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini berdasarkan sabda Rasulullah, yaitu kunci salat adalah bersuci, dan yang mengharamkannya dari perbuatan sesuatu selain perbuatan-perbuatan salat adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Menurut Maliki dan Hambali, kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar atau Allah Maha Besar dalam bahasa Indonesia. Dan ini tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya selain Allahu Akbar. Sedangkan menurut Hanafi, boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti Allah Al-Azam dan Allahu Al-Ajal, atau Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Mulia menurut Hanafi.
Dan menurut Syafi'i, boleh mengganti Allahu Akbar dengan Allahu Al-Akbar ditambah dengan alif dan lam pada kata akbar, menurut Mughniyah. Mengenai bahasa pengucapan takbiratul ihram juga, Syafi'i dan Maliki serta Hambali sepakat bahwa pengucapan dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang yang sholat itu adalah orang yang bukan dari orang Arab atau orang selain orang Arab. Dan Hanafi pun berpendapat sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walau yang bersangkutan bisa bahasa Arab. Dan rukun selanjutnya adalah berdiri. Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat itu fardu. Itu wajib sejak dimulai dari takbiratul ihram sampai ruku. Kita harus tegap. Bila tidak mampu, ia boleh sholat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh sholat dengan miring pada bagian kanan seperti letak orang yang meninggal di liang lahat, menghadap kiblat di hadapan badannya. Dan menurut kesepakatan semua ulama mazhab selain Hanafi, Hanafi berpendapat siapa yang tidak bisa duduk, ia boleh sholat terlentang dan menghadap kiblat dengan dua kakinya, sehingga isyaratnya dalam ruku dan sujud tetap menghadap kiblat. Hanafi juga berpendapat bila sampai pada tingkat ini tetapi tidak mampu, maka gugurlah perintah sholat baginya. Hanya ia harus melaksanakan atau mengkodaknya bila tidak sembuh dan bilang sesuatu yang menghalanginya, menurut Hanafi. Dan menurut Syafi'i dan Hambali, bila ia tidak mampu miring ke kanan, maka menurut Syafi'i dan Hambali, ia boleh sholat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Bila tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelompok matanya. Yang terakhir adalah Syafi'i dan Hambali, sholat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Maka bila tidak mampu mengisyaratkannya dengan kelopak mata atau kedipan mata, maka ia harus sholat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan zikir atau membacanya. Bila juga tidak mampu untuk menggerakkan lisannya, maka ia harus menggambarkan tentang sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi dengan baik. Dan menurut Maliki, bila sampai seperti ini, maka gugur perintah sholat terhadapnya dan tidak diwajibkan mengkodaknya. Selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Menurut Hanafi, membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu itu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al-Quran itu boleh. Selanjutnya menurut Syafi'i, membaca Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat, tidak ada bedanya, baik pada 2 rakaat pertama maupun pada 2 rakaat terakhir, baik pada sholat fardu maupun pada sholat sunnah, menurut Syafi'i. Dan selanjutnya adalah menurut Maliki, membaca Al-Fatihah itu harus pada setiap rakaat, tak ada bedanya baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat terakhir, baik pada sholat fardu maupun pada sholat sunnah, sebagaimana pendapat Syafi'i, dan disunahkan membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Dan selanjutnya adalah menurut Hambali, wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan sesudahnya disunahkan membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat yang pertama. Dan pada sholat subuh serta 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya disunahkan membaca dengan nyaring atau bersuara lantang. Selanjutnya adalah ruku. Semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku adalah wajib di dalam sholat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya bertumak ninah di dalam ruku, yakni ketika ruku semua anggota badan harus diam dan tidak bergerak. Menurut Hanafi, yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumak ninah. Mazhab yang lain itu berpendapat bahwa wajib membungkuk sampai 2 telapak tangan orang yang sholat itu berada pada 2 lututnya, dan juga diwajibkan bertumak ninah. Dan menurut Syafi'i dan Maliki tidak wajib berzikir ketika sholat, hanya disunahkan mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dan selanjutnya adalah Hambali, membaca tasbih ketika ruku adalah wajib. Dan rukun selanjutnya adalah i'tidal. Hanafi berpendapat tidak wajib mengangkat kepala dari ruku, yakni dalam keadaan berdiri dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh menurut mazhab yang lain. Wajib mengangkat kepalanya dan beriktidal, serta disunahkan membaca tasmi, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, menurut mazhab yang lain. Yang terakhir adalah sujud. Maksud saya selanjutnya adalah sujud. Semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib sujud itu wajib diikatkan dua kali pada setiap rakaat
dan mereka berpendapat tentang batasnya. Maliki, Syafi'i, dan Hanafi wajib menempel, dahinya wajib menempel, sedangkan yang lainnya adalah sunnah. Dan pada Hambali juga diwajibkan untuk semua anggota tubuh, yaitu dahi, dua telapak tangan, lutut, dan ibu jari, serta dua kaki secara sempurna. Dan bahkan Hambali menambahkan hidung sehingga menjadi 8. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan tumakninah di dalam sujud sebagaimana dalam ruku. Maka mazhab yang mewajibkan di dalam ruku juga mewajibkannya di dalam sujud. Hanafi juga berpendapat tidak diwajibkan duduk di antara dua sujud. Dan mazhab yang lain wajib duduk di antara dua sujud itu wajib. Yang terakhir adalah tahiyat. Tahiyat dalam sholat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, tahiyat yang terjadi setelah 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, isya, zuhur, dan asar, dan diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah tahiyat yang terakhir diakhiri dengan salam, baik pada sholat yang 2 rakaat, 3 rakaat, maupun 4 rakaat. Hambali berpendapat pada tahiyat awal, tahiyat pertama itu wajib menurut Hambali, dan menurut mazhab lainnya tahiyat pertama itu hanya sunnah dan tahiyat terakhirlah yang wajib. Dan yang terakhir adalah mengucap salam. Menurut 4 mazhab kalimatnya itu sama, tapi Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengucapkan salam adalah wajib, dan menurut Hanafi itu tidak wajib. Di dalam pengucapan salam ini ada sedikit perbedaan di setiap mazhab, tapi mungkin tidak dijelaskan dalam video ini karena berhubungan durasi yang terlalu lama. Dan selanjutnya adalah tertib. Diwajibkan tertib di antara bagian-bagian sholat, maka takbiratul ihram wajib didahulukan dari bacaan Al-Quran, salam atau Al-Fatihah, sedangkan membaca Al-Fatihah wajib dilakukan dari ruku, dan ruku didahulukan dari sujud, begitu seterusnya. Dan terakhir juga harus dilakukan secara berturut-turut, yaitu sholatnya harus berurutan dan berturut-turut setiap langkahnya. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama adalah berbicara sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna. Namun setiap mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai berbicara karena lupa atau tidak disengajanya berbicara tersebut. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa atau tidak sengaja atau disengaja. Keduanya tetap membatalkan sholat. Sedangkan Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja, kalau hanya sedikit. Demikian juga jika berdeham tanpa ada maksud, maka sholatnya batal menurut mazhab Maliki. Selanjutnya adalah setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat, dan poin ini juga disepakati oleh seluruh mazhab. Yang ketiga adalah makan dan minum. Sepakat seluruh mazhab bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kadar dari makan dan minum yang membatalkan sholat tersebut. Yang nomor 4 adalah jika datang hadas, baik hadas besar maupun kecil, ini merupakan kesepakatan dari seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadas tersebut sesudah tasyahadu sebelum salam, maka sholatnya itu tidak batal. Yang terakhir adalah tertawa terbahak-bahak. Ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan poin 4 di atas, atau poin yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Jadi itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang disepakati oleh beberapa mazhab. Selain 5 poin di atas, juga ada beberapa yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Masing-masing mazhab terkadang sepakat dalam satu hal dan berbeda dalam hal lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi agama Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.